Puji nama Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam program Pastor Talk. Saya selalu berdoa buat saudara, untuk saudara senantiasa bergerak di dalam setiap rencananya Tuhan. Sebab di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, saudara, satu firman Tuhan terambil di dalam Efesus pada pasalnya yang pertama, pada ayat yang ke-11. Dikatakan, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Nah, banyak orang menjalani hidup itu seperti sedang mencari-cari arti keberadaan dirinya. Mereka mencoba menemukan tujuan hidupnya, yaitu melalui karir, hubungan, atau pencapaian-pencapaian pribadi. Namun, Alkitab berkata, Tuhan tidak meninggalkan kita dalam kegelapan supaya kita menebak-nebak arah hidup kita. Tuhan itu sudah merancangkannya, bahkan ini menariknya, sebelum dunia dijadikan. Teks dalam Efesus 1 ayat 11 menunjukkan bahwa hidup kita itu bukan hasil kebetulan, tetapi bagian daripada rencana ilahi yang disengaja. Ingat baik, saya suka dengan kata-kata ini. Rencana ilahi yang disengaja. Kenapa saya suka ini? Karena ini terhubung dengan setiap manusia, yang terhubung dengan keberhasilan setiap manusia. Karena banyak orang berpikir bahwa ada orang yang dijadikan Tuhan memang untuk lahir sebagai pemimpin, lahir sebagai seorang yang memiliki kecerdasan tertentu, lahir sebagai orang yang memiliki pencapaian dan kesuksesan ini dan itu dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya semua orang dilahirkan dengan potensinya masing-masing. Untuk menjadi pemimpin tidak pernah ditemukan, tapi harus didesain dengan sengaja. Nah, poin saya adalah dengan kesengajaan. Nah, ini maksud saya. Rencana ilahi Tuhan itu disengaja, bukan kebetulan terjadi. Nah, hidup ini bukan tentang menemukan diri kita di luar Tuhan, melainkan tentang menemukan siapa diri kita di dalam Kristus. Nah, saya mau bagikan kepada setiap kita ada 3 kunci menemukan tujuan hidup menurut Efesus 1 ayat 11. Yang pertama, Tuhan telah memikirkan kita jauh sebelum kita memikirkan hidup kita. Karena sebelum engkau dilahirkan, firman Tuhan mengatakan Tuhan sudah punya rancangan bagi kehidupan Anda. Sesuai dengan Yeremia 1 ayat yang ke-5 berkata, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Berarti Tuhan tidak kaget dengan keberadaan kita. Ya, siapapun saudara, apapun saudara, dimanapun Anda berada, Tuhan tidak kaget dengan Anda. Tuhan tidak menunggu kita lahir baru, kemudian baru Tuhan mencari tahu akan menjadikan apa kita. Karena saya katakan Tuhan ini dari teks ayat firman Tuhan sudah merancang. Tuhan sudah menentukan dan Tuhan sudah menempatkan kita pada waktunya Tuhan dengan tujuan surgawi. Dari Mazmur 139 ayat 16 telah mengingatkan bahwa matamu melihat selagi aku batal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Artinya begini saudara, Tuhan tidak hanya tahu tentang hidup Anda, tapi Tuhan juga mengatur setiap langkah-langkah kehidupan Anda dengan kasih-Nya. Tuhan tidak mengontrol kita seperti robot yang tidak punya pilihan, tetapi Tuhan menawarkan kehendak dan rencana Tuhan yang terbaik yang dapat kita temukan jika saja kita memilih untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, aplikasinya begini. Berhentilah bertanya, apa yang Tuhan pikirkan tentang aku ya? Gitu. Tapi mulailah hari ini berkata, Tuhan terima kasih karena Engkau sudah lebih dulu memikirkan aku dan menempatkan aku di dalam setiap rencana. Hal yang kedua, poin yang kedua atau kunci yang kedua sekarang. Arti hidup kita itu sesuai dengan rencana Tuhan untuk dunia dan kekekalan. Ini dia. Hidup yang bermanfaat, hidup yang efektif, hidup yang luar biasa adalah hidup dalam hidup yang memberikan makna. Nah, ini dia poin yang kedua atau kunci yang kedua. Arti hidup kita itu sesuai dengan rencana Tuhan untuk dunia dan kekekalan. Tuhan atau tujuan Tuhan itu tidak hanya tentang kita, tetapi tujuan Tuhan tentang rencana besar Tuhan bagi dunia. Karena Efesus 1 ayat 10 mengatakan untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Artinya seluruh ciptaan termasuk Anda yang mendengarkan siaran ini akan dipulihkan di dalam Kristus. Amin.
Dan kita semua dipanggil untuk menjadi bagian dari rencana besarnya Tuhan tersebut. Nah, ketika hidup kita selaras dengan rencana kekalnya Tuhan, maka hidup kita akan menemukan arti sejati. Nah, saya jumpai banyak orang tidak menemukan makna hidup mereka karena mereka berfokus pada diri sendiri, bukan pada rencana Tuhan yang lebih besar. Nah, berarti yang perlu kita lakukan, arti hidup Anda, arti hidup saya, arti hidup kita bukanlah ditentukan oleh pekerjaan, oleh status sosial, atau pencapaian-pencapaian tertentu. Tapi arti hidup kita yaitu ditentukan oleh bagaimana kita mengambil bagian dalam rencana Tuhan untuk menyatakan Kristus di muka bumi ini. Berarti Anda bisa punya pekerjaan jadi guru, nggak apa-apa Anda jadi guru. Anda bisa jadi seorang usahawan, bahkan Anda bisa menjadi seorang ibu rumah tangga, atau kita bisa bergerak di dalam pelayanan Tuhan. Semua hal tersebut bisa berarti kekal jika hal itu semua dilakukan di dalam Kristus dan kita lakukannya untuk Kristus. Jadi apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Nah, kunci yang ketiga yang kita pelajari dari Efesus pada pasal yang pertama ini adalah kita menemukan identitas dan tujuan hidup saat kita terhubung dengan Kristus. Mari lihat kembali Efesus 1-nya pada ayat yang ke-11. Itu dimulai dengan kata ini, di dalam Dia. Nah, inilah kuncinya. Seluruh identitas. Artinya, gini saudara, semua identitas, semua arti hidup, semua tujuan hidup, itu semuanya berpusat pada hubungan kita dengan Kristus. Kita tidak pernah bisa menemukan makna sejati di luar Yesus. Karena hanya Dialah sumber kehidupan itu sendiri. Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, dan di luar aku, Yesus berkata, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. So, banyak orang berusaha menemukan diri mereka lewat pencarian spiritual, berusaha menemukan diri mereka melalui motivasi diri, atau berusaha menemukan melalui kesuksesan ini dan kesuksesan itu. Tapi, maaf ya, semua itu kosong tanpa Kristus. Ketika kita hidup di dalam persekutuan dengan Yesus, maka kita mulai dapat melihat mengapa kita diciptakan. Coba deh bangun persekutuan dengan Yesus. Baru kita bisa melihat, oh iya, saya diciptakan punya maksud. Bukan kebetulan. Tetapi ada kehendak kekal yang Tuhan sudah rencanakan. Nah, saudara, lakukan ini bahwa tujuan hidup tidak perlu dicari di luar sana. Melainkan ditemukan justru di dalam Yesus. Semakin engkau mengenal Yesus lebih dalam, maka semakin jelas arah hidupmu. Lantas, kalau memang Tuhan telah memberikan ketetapan-ketetapan di dalam kehidupan kita, rencananya, pertanyaan ini muncul. Kalau begitu ini apakah predestinasi dan takdir? Apakah ini termasuk? Pertanyaan ini sering muncul. Kalau Tuhan sudah menentukan semuanya sejak awal, apakah berarti hidup kita ini sudah ditakdirkan dan kita nggak bisa punya pilihan? Jawabannya sederhana. Predestinasi dalam Efesus 1 itu bukan tentang kehilangan kehendak bebas, tetapi tentang jaminan kasih dan rancangan Tuhan bagi mereka yang di dalam Kristus. Saya suka baca buku Andrew Wommack dan dia menuliskan seperti ini. God has predestined the plan, not force the person. Tuhan menetapkan rencana, ya, bukan memaksa orang. Dengan kata lain, Tuhan telah menentukan tujuan hidup bagi setiap orang, tetapi manusianya harus memilih untuk mau berjalan di dalamnya. Predestinasi bukan berarti kita seperti boneka takdir, melainkan bahwa Tuhan sudah menyediakan rancangan terbaik bagi mereka yang mau hidup di dalam Kristus. Roma 8 ayat 29-30 mengatakan, sebab semua orang yang dipilih Tuhan dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi, predestinasi adalah jaminan kasih Tuhan, bukan pengekangan kebebasan manusia. Nah, saya closing berarti, hidup yang penuh arti itu seperti apa? Yaitu hidup, dan ini yang menjadi penjelasan buat setiap kita tentang hidup yang penuh arti. Bahwa hidup tanpa arah, ingat baik, Anda yang masih suka
bertindak semaunya. Ingat baik, hidup tanpa arah itu berat. Tapi firman Tuhan memberikan terang bahwa engkau itu dipikirkan oleh Tuhan sejak semula. Bahwa hidupmu bagian dari rencana besar yang kekal. Dan bahwa identitas dan tujuan hidup Anda itu ditemukan hanya di dalam Yesus Kristus. Nah, ketika Anda memahami ini, Anda akan berhenti hidup dengan mendebak-nebak masa depan. Dan mulai hari ini mengambil keputusan untuk mau hidup dari kepastian setiap janjinya Tuhan. Nah, yang perlu kita lakukan hari ini, coba deh duduk diam, tanyakan di dalam hati kita. Apakah saya sedang mencari makna hidup saya di luar Tuhan? Coba tanya itu. Lalu tanyakan lagi, apakah saya sadar bahwa hidup saya ini punya peran dalam rencana kekalnya Tuhan? Lalu tanyakan pertanyaan terakhir ini, apakah saya sudah sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus? Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah lebih dulu memikirkan aku. Engkau telah menuliskan hari-hariku bahkan sebelum satu pun terjadi. Dan hari ini aku dengar firman Tuhan. Aku disadarkan dan aku mau memilih untuk berjalan di dalam rencana Tuhan, bukan di dalam rencana. Sebab rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu Tuhan di atas jalan-jalan. Itu sebabnya Roh Kudus tuntun aku untuk menemukan identitasku di dalam Kristus, supaya kehidupanku menyatakan kemuliaan Tuhan, dan agar maksud kekalnya Tuhan terjadi dalam kehidupanku. Di dalam nama Yesus Kristus aku berdoa, haleluya, amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan Yesus Kristus berkati. Shalom.